mau mengingatkan juga untuk teman-teman yang nonton nih ada acara kita lagi untuk tanggal 31 itu kita akan mengenal lebih banyak lagi alumni. Ini adalah alumni-alumni yang hits ya, yang ideal. Di sini ada Kang Taufik, kemudian ada Mbak Roro itu anggota DPR, kemudian ada Andri Rizky, dia bikin yayasan pendidikan, sama ada Dokter Anissa, dokter anak, dan ada Wafa Taftazani, itu adalah country manager untuk YouTube at Google Indonesia. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak tentang kontribusi lebih dalam, dan apa aja sih yang um, apa namanya alumni-alumni LPDP ini yang sudah lakukan gitu. Terus habis itu kan kita pakai Simonev ya, mungkin bisa diceritain dulu kalau Simonev tuh apa gitu. Jadi gimana Ses? Kapan bukanya dan mungkin harus dihubungkan juga dengan keadaan wabah nih pada saat ini gimana nih? Mungkin Cesar kali ya yang tahu ya. Kak, culture shock yang dirasain apa aja katanya? Culture shock yang dirasain. Yang paling berkesan itu sih sebenarnya housemate. Jadi kan dulu kan kita di tahun pertama itu tinggalnya di asrama gitu kan, bareng-bareng sama 8 orang lainnya. Di satu lorong itu ada 8 lah. Nah, waktu itu tuh di tahun kedua gue, tiba-tiba ada 4 orang dari 8 orang itu kerjanya tuh ngeganja terus. Jadi disclaimer ya guys, tapi ganja itu legal di Belanda. Cuman mereka tuh ngeganjanya di dapur bersama yang baunya itu tuh kemana-mana gitu. Baunya bahkan sampailah pada kamar gue, sampai Oh my kayak god, malas. pusing. Bahkan kan karena itu mereka kerjainnya di dapur, kita tuh nggak bisa masak. Jadi akhirnya gue bikin mie diseduh, bikin air panas, taruh mie di mangkok, terus disiram air panasnya. Itu tuh ya serem sih, soalnya kan takut gitu awal-awal. Tapi akhirnya ya mereka sih happy-happy aja. Jadi kalau kita lewat pas mereka lagi fly, ya diem-diem aja. Tiba-tiba lewat-lewat aja juga nggak masalah. Gitu. Yang kedua, culture shock-nya adalah directness-nya orang Belanda sih. Ya, apalagi kalau di akademis itu kita pokoknya tebalkan hati bahwa itu tuh mereka itu akan ngasih feedback yang sangat jujur, tapi itu nggak offense, gimana ya, itu nggak personal gitu. Jadi sebenarnya kalau lo jelek kalimat bahasa Inggris lo ya jelek, kalau lo jelek ujiannya ya emang jelek gitu, tapi nggak, itu tidak menyerang kita secara personal sebenarnya. Culture shock-nya di situ. Nggak usah baper gitu ya. Iya, tapi Iya emang sih, bener. kadang-kadang sakit hati sih. Iya sih. Kayak, masa nilainya cuma 60 gitu ya Terus misalnya. ini orang Belanda itu kalau komen, kalau di Belanda ya, kalau mereka tuh kalau komen itu sukanya plusnya dulu. Jadi kita kayak dikasih yang bagus-bagus dulu, terus habis itu baru komen negatifnya. Dulu, besok gitu. Ya kan? Ya itu juga, iya sih. Kalau di Inggris itu orang suka banget mabok ya. Mabok. Itu kayak jam berapapun ada aja yang mabok. Kenapa sih kalian? Terus kayak nggak tahu ya, kesannya mereka tuh kayak nggak bisa ketawa gitu. Ada beberapa orang gitu ya, ras-ras tertentu yang nggak bisa ketawa kalau nggak mabok. Jadi kalau ketemu tuh mukanya kenceng ya. Kalau ke bar bareng diketawa bisa ternyata, kadang-kadang kaget juga sih. Tapi jangan mabuk-mabukan apalagi bulan Ramadan ya, nanti nggak berkah. Terus kita juga di sana kan budaya akademiknya beda ya. Banget jauh. Kalau di Inggris sih dulu waktu gue master tuh lebih dituntut untuk belajar sendiri gitu apa-apa. Jadi materi tuh kayak kuliah umum gitu loh, Ses. Jadi kayak kayak gimana ya, kita kayak ya udah datang materi tuh terserah mau datang mau enggak. Terus habis itu
ngerjain tugas, ngerjain penelitian gitu. Jadi benar-benar Banyak case dituntut. study-nya dong, Aren. Iya, banyak case study, Hmm. sama ujian. Ujiannya justru nggak banyak yang di tempat gitu, lebih Oh gitu. banyak. Kalau gue sih lebih banyak tugas dan penelitian gitu. Jadi porsi Eh, grading-nya tuh lebih banyak tugasnya ya daripada ujiannya. Porsi grading, iya lebih banyak tugas. Cuma Oh. pun tugas kan beda-beda ya. Ada yang Mm-mm. tugas kecil gitu, terus ada yang tugas besarnya. Itu biasanya yang paling besar yang tugas besar itu. Misalnya kita dari awal mata kuliah udah dikasih tahu kalian harus di akhir nih nanti kalian akan bikin esai tentang apa gitu. Mm-mm. Nah itu harus di riset secara baik, secara mendalam. Nah itu yang paling gede biasanya. Tapi kan along the way kan per minggu suka ada tugas-tugas kecil gitu. Nah itu juga masuk pertimbangan sih. Gitu sih kalau di bidang sains sih kayak gitu sih, Ses. Kalau Valma gimana, Hmm. Val? Kalau gue dulu itu bener sih sama kita dituntut buat belajar sendiri. Yang jelas tuh paper-paper terus kan. Dan kalau Mm-mm. neuroscience itu materi kuliahnya ongoing riset. Hmm. Jadi yang ngejelasin tuh benar-benar orang yang lagi ngelakuin risetnya gitu loh. Misalnya ini Hmm. tikusnya depresi itu modelnya kayak gini gitu. Nah itu dijelasinnya di kuliah. Tapi memang kayak kalau tugas gue jarang. Nah, Hmm. masalahnya karena sering ngantuk di kelas, Oh, jadi tetap S2 juga. iya, Ke jadi bawah. aduh, jangan ikutin guys. Nah, jadi gue tuh suka kelabakan karena kayak 6 bulan tuh belajar tanpa ada tugas. Tiba-tiba di akhir final exam semua 18 paper kali 5 mata kuliah, 6 mata kuliah gitu. Ya udah, itu Hmm. ya di final itu gue mati sih biasanya. Habis itu hidup lagi. Oh gitu ya. Emang kalau di science kebanyakan kayak gitu ya. Kalau di teknik gimana, Ses? Lu di teknik kan berarti Teknik kan? sih Engineering mostly kan? base ya kita karena aku komputer ya, jadi nge-lab di komputer. Terus ya tadi sama aja ada apa namanya yang namanya project akhir. Itu biasanya nanti kelompok, tugas kelompok, presentasi. Tetap masih ada ujian sih. Nah, ujiannya ini kalau anak teknik ya, itu itu kebanyakan sih dari kita ya, misalkan lebih dari 50% itu pasti resit. Biasanya ya, kalau mata kuliah yang fundamental tuh pasti lebih dari 50% itu kita bisa resit. Resit itu kalau di Belanda itu istilah buat yang harus ngulang ujian. Nah, jadi kalau misalkan nggak lulus nih nilainya, itu lulus. Jadi kalau di Belanda itu dapat nilai 60 aja itu udah syukur banget, udah lulus banget. Karena kan Hmm. kita range nilainya sampai 100 ya skalanya. Karena Hmm. 100 100 apa 10 ya? Lupa lupa lah 10, antara 10 ya kalau 100 sih. 10. Sorry ini jadi sampai 10 kan ya. Jadi dapat nilai 6 atau 6,5 udah lulus, asal udah lulus aja. Passing grade-nya itu udah syukur banget karena di bawah 50 atau 40 itu banyak. Jadi kalau di kelasku aja lebih dari 50% tuh dapat di bawah 6 biasanya. Jadi kita harus resit lagi. Jadi nanti resit itu biasanya dilaksanakan tuh waktu libur. Nah, jadi spring break atau summer atau winter break itu biasanya kita ujian ujian resit itu sih. Emang berarti susah juga gitu ya, Ses, ya, sampai banyak yang Iya, resit. ya makanya kalau winter tuh ada istilah winter depression tuh yang biasanya harus mengulang dan dengan cuaca yang seperti itu. Wah, Jadi salah satu faktor adalah itu tadi ya, adalah ujian-ujian resit. Memang rese ujian-ujian itu. Tapi kalian ada masalah sama bahasa Inggris nggak sih? Oh, maksudnya bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari gitu loh. siapa dulu nih? Falma. Dasar aja dulu. Ya udah. Ya, sesar deh. Ya Udah udah. nyaut. Belajar bahasa Inggris sehari-hari sih kalau di asrama ya karena tinggalnya kan kayak di student housing gitu nggak begitu masalah. Mungkin awal-awal juga agak kaget sih karena teman-teman kan nggak cuma dari Belanda, ada dari Italia, ada dari England juga waktu itu. Jadi mereka kayak punya aksen sendiri-sendiri. Kayak Italia kan pasti Iya mereka nggak benar. bisa ngomong, tahu kan ya Italia kan Iya, iya, ngomongnya iya. pasti ada Iya. vokalnya gitu di akhir. Iya, Jadi iya, kayak iya, iya. oh ya oke. Terus yang di England juga This is ngomongnya not oh ya right, gitu. ah. Ngomong apa This is not gitu. good, ah. Bukan kalau orang Italia. No, Iya no. itu culture shock sih. Iya, iya. Bahasa Inggris sama tapi beda aksen jadi kayak nangkapnya oke. Iya, Ntar benar. lama-lama juga pasti kebiasaan sih bisa. Iya sih, benar. Oh, Valma juga gitu, Val?
Iya sih, kalau gue rata-rata temen gue orang Yunani. Terus, tapi santai sih. Cuma karena gue pemalu kali ya, jadi kurang, Malu. Baru tahu. iya, pemalu. Nggak sih, karena orang-orang itu sering ngomong, ya udah kita jadi listening aja terus gitu. Oh, ya Iya, sih iya. benar. Mostly nggak tahu ya, mungkin kalau karena orang science, jadi nggak tahu ya. Mostly kita memang listening sih banyak kan, dan tanya itu langsung ke, misalkan kalau di kelas ya, misalkan kalau di kelas itu lebih kita tuh prefer tanya langsung ke profesornya gitu ya. Jadi kalau misalkan langsung ke profesornya, misalkan profesor juga jelasinnya masih kurang paham, kita bertanya temen. Jadi langsung, kalau aku sih kayak gitu dulu ya, jadi langsung ke profesornya ada deh. Kadang juga email, minta ketemu, minta diajarin gitu. Gitu sih. Jadi harus berani membuka diri sih. Benar, Jangan benar, terus benar, nggak tahu terus Benar. Ya. apa ya, di keep sendiri gitu. Jadi kita harus buka diri sih. Dan sebenarnya kalau untuk kehidupan sehari-hari kayak bahasa Inggris tuh jelek nggak apa-apa nggak sih guys? Nggak Kayak apa-apa, nggak apa-apa. iya nyerocos aja. I speak, you speak, we speak lah. Good, ya kan? Good. Yang penting kita ngobrol. Tapi benar sih. Kayak kalau kita ngomong bahasa Inggris sambil mikir grammarnya tuh udah hancur jadinya. Benar. Iya kan? Kalau misalnya kita ngomong aja udah gitu. Iya, Biasa aja ngomong ternyata. Jadi santai aja lah kalau bahasa Inggris tuh. Pasti nanti dengan berjalannya waktu bisa lah. Iya. Academic writing sih emang. Awal-awal sih ya pasti hancur ya. Tapi karena nanti kalau misalkan kuliah itu kan banyak banget essay, banyak banget laporan yang mesti dikumpulin. Jadi mau nggak mau kita tuh harus nulis. Nah dari situ tuh pasti nanti bertahap. Nanti ketika kalian tesis, nah itu kerasa banget tuh. Oh kalian compare sama kerjaan kalian dulu di semester 1, wah beda banget udah. Jadi ya akademik berarti memang awalnya hancur sih di kita. Karena kan kita bisa bahasa Indonesia ya di sini. Essay bahasa Indonesia. Tapi ya nanti bertahap sih, bisa lah pasti diajar. Gitu, Val? Benar. Intinya sih kalau di Belanda tuh ada help apa ya istilahnya kayak lesnya gitu. Kalau misalnya mau diambil, terutama buat yang PhD itu gratis ya, Ses ya, kalau nggak salah. Ya, benar. Biasanya tuh setiap, nggak tahu ya, mungkin universitas punya kebijakan sendiri-sendiri, tapi pasti ada yang namanya kayak lembaga bahasa itu sih, yang buat membantu mahasiswa yang kurang untuk bahasanya. Sama ini baca, kalau kita banyak baca paper tuh akhirnya tahu gitu loh style nulisnya tuh harusnya kayak gimana, terms-nya kayak gimana gitu. Cuman emang jangan tertipu sama IELTS atau TOEFL. IELTS atau TOEFL tuh emang penting buat masuk gitu kan, karena itu syarat. Tapi begitu kita udah di academic writing, mau even orang UK sendiri academic writing-nya tuh suka dikomenin hancur sama orang Belanda. Jadi ya gitu deh, ya kita banyak-banyak aja baca papernya.